2023 mengenai pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan melalui media elektronik. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa sampai hari ini SK belum kami terima. Nama Suparman, jabatan sebelumnya yaitu guru SMK N1 Lewi, Unding Kabupaten Majalengka, jabatan saat ini Kepala SMKN 1 Bogor. Nama Tinasari Kristianti SPD MPD, jabatan sebelumnya Guru SMAN 3 Kota Bogor, jabatan saat ini Kepala SMAN 10 Depok. Nama Agus Suparman SPD, jabatan sebelumnya Kepala SMAN 2 Setu Kabupaten Bekasi, jabatan saat ini Kepala SMAN 8 Depok. Nama Supeni MPD, jabatan sebelumnya Kepala SMAN 8 Kota Depok, jabatan saat ini Kepala SMAN 8 Bogor. Nama Didi Supardi MPD, jabatan sebelumnya Kepala SMAN 10 Kota Depok, jabatan saat ini Kepala SMAN 2 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sebelum SK diterbitkan, cabang dinas melakukan verbal masing-masing sekolah yang terkena mutasi. Sekian. Terima kasih Bapak Jenderal. Dan acara proses serah terima jabatan yang akan diawali dengan serah terima jabatan untuk SMA Negeri 8 Bogor. Mohon Bapak Dudi untuk mempersiapkan segala sesuatunya. SMA Negeri 8 Kota Bogor, baik. Dari Bapak Bambang MPD ke Ibu Supeni MPD. Pak Bambang hadir. Dan perlu kami informasikan pada terima jabatan kepala sekolah pada hari ini digelar secara luring dan daring. Ya, mohon Bapak Bambang dan Ibu Supeni untuk ke depan. Dan kami informasikan untuk Bapak Bambang saat ini menjabat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Bogor dan Ibu Supeni jabatan sebelumnya ada di SMA Negeri 8 Kota Depok. Bu Tuti sudah diambil gambarnya, yang paling cantik, cakep. Iya baik, terima kasih Bapak Bambang, Ibu Supeni. Kami informasikan kedua pejabat ini tidak bisa move on dari SMA 8, balik ke sini lagi, comeback. Ya baik, untuk selanjutnya adalah serah terima jabatan SMA Negeri 8 Kota Depok. Kembali kami undang Ibu Supeni MPD dari Ibu Supeni MPD.
kepada Bapak Agus Suparman SPD. Kepada Ibu Penny dan Bapak Agus mohon ke depan untuk menandatangani SK. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Supeni dan Parman. Selanjutnya adalah serah terima jabatan SMA Negeri 10 Kota Depok dari Bapak Didi Supardi MPD ke Ibu Tinasari Pristianti SPD MPD. Kepada Bapak Didi dan Ibu Tinasari mohon ke depan untuk tanda tangan SK. Baik, kami ucapkan selamat kepada Ibu Tina dari SMA 3 Bogor, ya Ibu Tina ya. Ya, juga terima kasih kepada Bapak Didi Supardi. Baik, dan yang terakhir adalah serah terima jabatan SMK Negeri 1 Kota Bogor dari Bapak Mulya Murpri Hartono MSI ke Bapak Suparman SSI. Kepada Bapak Dr. Andes Mulya Murpri Hartono dan Bapak Suparman datangani SK. Ya, baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Mulya Murpri Hartono MSI dan Bapak Suparman SPD MSI. Dan kami ucapkan kepada Bapak Ibu untuk yang bertugas di sekolah yang baru, semoga kehadiran Bapak Ibu di sekolah yang baru membawa perubahan besar untuk sekolah tersebut dan membawa kesuksesan. Amin ya robbal alamin. Ya, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, melangkah ke acara selanjutnya, marilah kita simak bersama-sama, yaitu sambutan arahan dan pembinaan dari PLT Cabang Dinas Wilayah kepada Haji Ainur Hasan APMSK. Kami persilahkan. Oh, mohon, Bapak Ainur Hasan APMSI kami persilahkan. Ya, makasih. Suara saya jelas ya? Terdengar ya? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak KTU saya hormati, rekan analis, rekan-rekan, para pejabat yang baru selesai sertijab, baik di lingkungan cabang dinas wilayah 2 maupun pejabat baru yang hadir bergabung dengan kita atau yang memang harus berpindah ke wilayah lain di cabang dinas wilayah 2, dan rekan-rekan para kepala sekolah baik jenjang SMA, SMK maupun SLB
sekolah negeri maupun swasta, para pengawas juga yang hadir, dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, di siang hari ini kita sudah menyaksikan serah terima jabatan para kepala sekolah, baik yang rotasi maupun yang promosi dari BCKS. Mudah-mudahan acara yang saya kira cukup sederhana, tetapi makna yang paling kita harapkan ini menjadi titik awal dalam perbaikan pengelolaan manajemen pendidikan di sekolah kita masing-masing. Dengan itu saya sampaikan selamat bertugas di tempat yang baru, dimanapun itu, itulah garisan yang memang sudah terjadi yang harus kita hadapi sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap jabatan dan tugas kita sebagai ASN. Mudah-mudahan dengan segala dinamikanya, mau ataupun tidak mau, itulah konsekuensi kita sebagai aparat yang harus memikul berbagai beban tanggung jawab yang kita emban. Begitu, saya sampaikan selamat kepada rekan-rekan. Namun demikian, bersamaan dengan acara ini, kita juga mengadakan pembinaan kepada para kepala sekolah, khususnya sekolah negeri dan beberapa perwakilan sekolah swasta, karena jumlahnya terbatas, sehingga yang kita wajibkan seluruh sekolah negeri dan sekolah swasta cukup perwakilan, dengan harapan nanti perwakilan bisa menyampaikan ke rekan-rekan yang lainnya dalam diskusi maupun rapat-rapat internal di forum masing-masing. Rekan-rekan, di awal tahun ini untuk para kepala sekolah baru khususnya dan rekan-rekan yang lainnya, ada beberapa kebijakan nasional maupun kebijakan lokal yang harus menjadi perhatian kita semua. Yang pertama yang pasti, bahwa penyelenggaraan pendidikan ini berbasis kurikulum. Itu pasti ya, karena sekolah formal cirinya kurikulum. Untuk itu tolong cek kembali kurikulum sekolah, khususnya SMK. Karena saya menduga, mudah-mudahan nggak terjadi di wilayah 2, banyak SMK kita yang kurikulumnya tidak mencerminkan fakta yang ada di sekolah. Misalkan PKL, nggak ada di kurikulum. Teaching Factory nggak muncul di kurikulum, gitu ya. Atau kurikulumnya ke kiri, pelaksanaan ke kanan. Sehingga kurikulum yang dibuat sekedar tunai kewajiban dan terus disimpan di laci. Tolong itu tidak terjadi, karena apabila terjadi seperti itu, misalkan ada Teaching Factory ternyata nggak ada di kurikulum, maka itu bisa dianggap melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan karena kita dianggap mempekerjakan anak di bawah umur. Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan juga disampaikan bahwa siapapun, lembaga manapun, dilarang mempekerjakan anak di bawah umur, kecuali satuan pendidikan yang dibuktikan dengan kurikulum. Jadi kalau nggak ada kurikulum, itu dianggap mempekerjakan anak di bawah umur. Sehingga banyak kasus di daerah lain, kita dipermasalahkan baik oleh aparat, oleh Disnaker maupun oleh lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan. Sehingga tolong kurikulum bulan Juli kemarin, tolong dicek kembali. Dan hari ini sudah memasuki bulan Februari, sehingga nanti di bulan Mei, rekan-rekan sudah harus menyusun kembali kurikulum 2023 dan 2024. Tolong itu dijadikan perhatian oleh rekan-rekan. Kemudian dalam kurikulum juga untuk semua jenjang bahwa kita sedang mengadakan percepatan implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Ini menjadi bahan nanti para rekan-rekan analis dalam penyusunan kurikulum pendidikan tahun 2023-2024. Tolong ini menjadi acuan. Ada 22 pilihan kurikulum yang rekan-rekan bisa ambil. Pertama, kurikulum Merdeka Belajar yang terdiri dari mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi, bila perlu mandiri bermain, gitu ya. Itu kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum yang kedua,
kurikulum 2013 dengan pendekatan berbasis proyek. Sehingga apapun kurikulumnya, pendekatannya sama, berbasis proyek. Tolong ini nanti oleh rekan-rekan analis dibahas dengan para pengawas pada saat menyusun kurikulum 2023-2024, maka sekolah-sekolah yang masih menggunakan kurikulum 2013 wajib berbasis dengan pendekatan berbasis proyek. Termasuk juga sekolah yang menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Karena kelas 10 menggunakan Merdeka Belajar, kelas 11 menggunakan Merdeka Belajar, kelas 12-nya belum. Sehingga terjadi ketimpangan dalam satu sekolah menggunakan dua kurikulum. Sehingga apapun kurikulumnya, endingnya sama dengan pendekatan berbasis proyek. Sehingga di semua sekolah, baik menggunakan kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka Belajar, pendekatannya semuanya sama dengan pendekatan berbasis proyek. Itu harus tertuang dalam KTSP. Yang berikutnya, mungkin para kepala sekolah baru ya, jadi catatan nih. RKS yang ada di sekolah, saya kurang tahu isinya apa. Yang jelas, RKS bersumber dari dua sumber pembiayaan, BOS dan BOPD. Untuk BOPD, anggaran yang sudah kita berikan, angka-angkanya, itu hanya dengan besaran 7 bulan, tetapi harus cukup untuk 1 tahun. Mudah-mudahan di RKS sudah direvisi dari 12 bulan berubah menjadi dari anggaran pengkalinya kan jumlah siswa ya, dari 12 bulan berubah menjadi pengkalinya menjadi 7 bulan. Tolong itu di RKS dilihat, dan uang yang untuk 7 bulan ini, uang yang sebesar 7 bulan ini digunakan untuk 12 bulan. Sehingga setiap sekolah yang negeri wajib mendesain ulang rencana kerja tahunannya. Yang pasti uang itu cukup. Yang didulukan dari uang itu adalah baik BOS maupun BOPD, dipastikan biaya operasional dasar sekolah terpenuhi. Misalkan untuk tenaga honor, ya, karena kan tidak guru nggak terpenuhi dari PNS maupun P3K, sehingga sebagian kita merekrut tenaga honor. Itu wajib dibiayai dari anggaran BOPD, dan itu lebih. Sehingga sisanya digunakan untuk apa? Membayar biaya-biaya yang lainnya. Sehingga dipisahkan mana BOS, mana BOPD. Kebutuhan listrik, telepon, air, internet, kemudian penjaga keamanan, cleaning service, itu menjadi biaya wajib yang harus tertuang dalam pembiayaan baik dari BOS maupun dari BOPD. Tetapi BOS BOPD ini dipisahkan. Jangan sampai 6 bulan dari BOS, 6 bulan dari BOPD. Tahun ini tidak. Kita sudah atur nanti dengan bendahara KCD, kita sudah siapkan tim yang bisa nanti membantu rekan-rekan dalam menyusun anggaran tersebut. Jadi tolong nanti ini menjadi perhatian, karena bagaimanapun dipastikan dengan anggaran yang biasanya 12 bulanan, dikasih 7 bulanan, akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pembiayaan sekolah, kita menghindari penggalangan sumbangan dari orang tua. Silakan sumbangan dilakukan, tetapi sebisa mungkin bukan dari orang tua, dari industri maupun dari masyarakat. Sehingga Pak Gubernur sudah menegaskan bahwa penggalangan sumbangan wajib mendapatkan rekomendasi dari KCD. Apa yang kita atur? Yang pertama bahwa pendanaan pendidikan diutamakan dari BOS dan dari BOPD. Sehingga rekan-rekan, setiap sekolah wajib memaparkan, mengundang orang tua, dan memaparkan rencana kerja tahunan yang betul-betul bersumber dari BOS dan dari BOPD. Titik. Kepala sekolah jangan cerita tentang sumbangan. Biarkan fokus ke anggaran yang ada. Dari BOS berapa, BOPD berapa, ini loh kegiatan yang akan kita kerjakan di tahun 2023. Titik. Jangan bicara sumbangan.
Kalaupun nanti membutuhkan sumbangan, maka mengajukan rekomendasi ke KCD. Kita akan membuat semacam rule model atau tata cara sumbangan yang sangat clear, sehingga tidak terjadi lagi kita dikejar-kejar oleh aparat, oleh pihak lain, karena masih perdebatan, ini masuk sumbangan atau pungutan. Padahal sumbangan pungutan itu sangat jelas batasnya. Nggak ada yang sebut tipis. Kenapa tipis? Karena kita punya kepentingan. Sehingga yang tebal-tebal tipis-tipiskan. Beberapa model yang bisa, satu model yang bisa rekan-rekan ambil, salah satunya adalah proses sumbangan diawali dengan undangan kepala sekolah memaparkan program kerja tahunan dengan pembiayaan dari BOS dan dari BOPD. Titik, tidak bicara sumbangan. Semua orang tadi undang, hadir semua, syukur, gak juga nggak apa-apa. Kemudian di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, komite sekolah mengundang donatur. Boleh orang tua. Setelah donatur selesai, undang orang tua, silakan. Mengundang orang tua. Tetapi harus tegas. Judul perihal undangannya disebutkan. Perihal penggalangan sumbangan pendidikan. Jangan judul-judul yang lain-lain yang seolah-olah terkesan menjebak orang tua, cerita program padahal minta sumbangan. Udah aja sebutkan perihal penggalangan sumbangan pendidikan. Tinggal selesai, nggak ada perdebatan dengan itu. Yang berikutnya, Pak Ketua sampai direkam ya. Nanti rekaman ini kita publish sehingga bisa dibuka kembali. Yang berikutnya, dalam surat komite tersebut, di dalamnya harus tercantum. Bersama ini kami mengundang saudara atau orang tua yang bersedia menyumbang untuk hadir pada. Jadi clear. Yang kita undang yang mau nyumbang saja, bukan semua orang tua. Jadi dalam undangan yang diundang hanya yang mau nyumbang saja. Tidak kita wajibkan orang tua untuk hadir. Sehingga bunyi bahasanya kudu muncul, silakan diolah kembali tata bahasanya. Kami mengundang orang tua atau saudara yang bersedia menyumbang untuk hadir pada hari tanggal tempat. Jadi clear, nggak ada perdebatan dengan sumbangan dan pungutan. Sehingga yang datang ke acara pasti sudah membahas surat itu bahwa dia bersedia menyumbang. Artinya kalau nggak datang, jangan dikejar-kejar gitu ya. Apa dibuat teguran, apa dipanggil-panggil, nggak usah gitu. Sehingga logikanya, kalau orang tua kelas 10 lah misalkan ya, siswanya ada 400. Kalau yang hadir 200, itu malah aneh. Kebanyakan. Karena kultur masyarakat kita bukan menyumbang, meminta. Kultur kita. Buktinya apa? Banyak kok dibagi BLT yang datang, itu bawa mobil, jam mewah, cincinnya cincin galade, gelang emas rembel, masih minta bantuan dari pemerintah BLT. Itu kultur masyarakat kita ya, walaupun memang tidak bisa dijadikan pembenar ya, gitu ya. Itu salah satu kultur, sehingga dipastikan kalau kita mengundang yang mau nyumbang, datang 50% saja kebanyakan. Paling yang datang dari 420 orang. Itu udah luar biasa. Udah hebat 20 orang itu. Paling banter yang datang hanya 2 orang. Ketua komite dengan sekretaris. Karena nggak enak dia yang membuat surat. Itu ya. Sehingga bagaimana solusinya? Harus kepala tracking dulu. Orang tua yang rada-rada mapan, dia aja yang coba dibuat pendekatan. Sehingga mereka bisa hadir pada saat penggalangan sumbangan. Saya kira itu sangat clear dan itu akan dibuat rekomendasi dari KCD. Tuangkan dalam ada ART komite, ajukan rekomendasi KCD. Maka kita akan memberikan rekomendasi bagi model penggalangan sumbangan seperti yang tadi saya sebutkan. Bagi yang tidak seperti itu, di KCD tidak akan mengeluarkan rekomendasi. Itu ya, sehingga kita akan membuat garis yang sangat tebal, mana sumbangan dan mana pungutan. Mau ada LSM, ada siapapun ikut serta dalam satu ruangan sabesen, silakan.
Karena kita undang hanya mereka yang bersedia menyumbang, tidak mengundang seluruh orang tua. Itu ya terkait dengan sumbangan. Sehingga dari hal tersebut nyaris pembiayaan kita bersumber dari BOS dan dari BOPD. Sehingga itu harus dioptimalkan, didesain sedemikian rupa agar ini bisa efektif dengan uang yang ada. Yang berikutnya terkait dengan GTK non PNS, agar para guru-guru kita ini linear, termasuk para honor, sehingga dipastikan apabila mereka linear, maka memudahkan mereka untuk mengajukan proses sertifikasi. Untuk itu, sekolah-sekolah negeri, termasuk swasta, agar tidak serta-merta merekrut guru-guru baru tanpa memperhatikan faktor kebutuhan. Hitung betul jamnya, karena pegawai kita dioptimalkan minimal sampai ke 30 jam. 24 jam itu kalau memang nggak ada jamnya, bisa 24 jam. Tapi selama ada jamnya, maksimalkan ke 30 jam. Kalau belum nyampe ke 30 jam, jangan terburu-buru merekrut tenaga honor. Apabila sudah 30 jam bahkan lebih, ternyata masih kurang guru, silakan merekrut tenaga honor dan melaporkan ke KCD karena SK disiapkan oleh KCD. Tetapi dengan konsekuensi tadi, cek betul kebutuhannya. Yang kedua, dipastikan harus linear antara ijazahnya, kompetensinya ya, dengan mapel yang diampu. Kalau nggak linear, kasihan. Kita sudah menghalang, terkesan ya, mengabaikan hak mereka untuk bisa mengajukan sertifikasi. Karena ketidaklinearan, dia tidak memenuhi syarat untuk mengajukan sertifikasi, bahkan tidak mungkin lah dia bersertifikat sebagai guru. Itu ya, semua itu menjadi perhatian. Berikutnya, ini terjadi beberapa kasus di beberapa kabupaten kota terkait dengan penahanan ijazah. Rekan-rekan, khusus swasta ya, kalau negeri kita sudah jelas wajib ya ini ditaati ya. Rekan-rekan, bahwa ijazah itu produk negara, bukan produk sekolah. Produk negara yang dititipkan ke sekolah untuk diserahkan kepada siswa. Jadi tidak bisa ijazah kemudian dikonversikan ke sumbangan-sumbangan yang tidak masuk. Apalagi konsep sumbangan sudah tadi saya jelaskan. Sumbangan itu betul-betul digalang bagi mereka yang mau menyumbang. Itu pun perlu jelas program dan kegiatannya. Sehingga segera tiap sekolah, karena sudah instruksi dari Pak Gubernur, agar setiap sekolah mendata kembali ijazah yang sudah kami titipkan ke rekan-rekan kepala sekolah. Dipastikan seluruhnya sudah didistribusikan kepada para siswa yang sekarang sudah lulus, kepada orang tuanya atau kepada wali murid ya. Segera. Apabila ternyata masih ada di sekolah, tolong data, laporkan ke KCD beserta alasan-alasannya. Diharapkan maksimal tanggal 3 Februari data itu sudah kami terima. Misalkan sekolah SMA mana ya di Depok atau di Bogor, sebutkan nih nama siswanya siapa, nomor ijazahnya berapa, alasan kenapa belum diambil apa. Yang pasti alasan yang tidak bisa ditolerir adalah karena belum membayar sumbangan. Itu sangat tidak bisa tolerir karena sumbangan tidak berdampak hutang. Tidak bisa dikonversikan ke hal apapun, apalagi ke hak-hak siswa sebagai pelajar yang harus diberikan sertifikat atau ijazah oleh negara. Itu ya, mohon nanti di minggu ini, maksimal minggu depan tanggal 3, laporan tiap sekolah, termasuk yang nihil, yang memang sudah semua didistribusikan, silakan tetap wajib melaporkan. Tinggal isinya aja nihil. Sehingga tidak saling menunggu. Kita di deadline minggu depan harus melaporkan ke distrik provinsi yang menjadi bahan Pak Gubernur untuk mengevaluasi distribusi ijazah yang selama ini sudah dititipkan ke sekolah kita masing-masing.
Itu nanti Pak KTU dibantu oleh rekan-rekan analis, silakan di data seefektif mungkin, maksimal tanggal 3 semua sekolah khususnya negeri wajib mendistribusikan ijazah masing-masing siswa. Apabila masih ada tersisa, maka dilaporkan datanya ke KCD. Nihil ataupun masih ada, semua sekolah wajib melaporkan. Untuk yang negeri ya, untuk yang swasta nanti kita akan bicarakan berikutnya. Bagaimana kita bisa tegas ke sekolah swasta, kalau sekolah negeri saja masih ada yang melakukan hal yang seperti itu. Mudah-mudahan di wilayah kita tidak ada, termasuk mungkin ada beberapa kasus yang sifatnya teknis, misalkan anak-anak belum menyerahkan foto, belum tanda tangan, tuliskan saja. Nanti kita akan minta juga laporan apa tindakan langkah lanjut bagi anak-anak yang belum mengambil ijazah dengan alasan-alasan yang memang mereka penyebab kekeliruannya. Tentunya rekan-rekan kudu mempublis di media, di web sekolah, kemudian membuat surat ke orang tua, ke walinya atau ke siswa, ke alumninya untuk segera mengambil, kemudian buka ruangan yang khusus ya untuk pelayanan pengambil ijazah. Itu beberapa solusi yang bisa dilakukan. Untuk itu data ini ditunggu, mudah-mudahan di minggu depan tanggal 3 seluruh data yang kita minta sudah bisa dipenuhi. Rekan-rekan, saya paham, kami paham, di KCD juga pada paham bahwa memang tugas rekan-rekan sebagai kepala sekolah cukup berat. Di satu sisi harus bisa mengembangkan mutu pendidikan, di sisi lain juga pembiayaan yang sangat terbatas, belum lagi di kiri kanan kita ada saja oknum-oknum yang justru dengan terkesan mendukung pemerintah, mendukung masyarakat, membantu masyarakat, tapi substansinya, faktanya justru semakin menghimpit kita dan terus mempersalahkan kita. Itu oknum. Nanti kita pecahkan bersama-sama, karena bagaimanapun semua pasti ada solusinya. Yang jelas, kita sebagai para manajer di sekolah, nggak cukup belajar tentang manajemen pendidikan. Nggak cukup. Tetapi juga ilmu-ilmu lain perlu dipahami. Tata kelola keuangan, tata kelola personil, public relation, kemudian juga tentang hukum dan ketatanegaraan. Itu juga bagian penting yang harus dipahami oleh kita semua. Untuk itu, apabila ada masyarakat, apakah maupun lembaga manapun, baik lembaga pemerintah atau NGO ya, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, ormas, kemudian membuat surat ke kita memohon penjelasan tentang pelayanan kita, tolong wajib dibalas. Wajib dibalas. Tinggal substansinya sesuaikan dengan batasan-batasan yang boleh dipublis dan yang tidak dipublis. Itu di substansinya saja. Tetapi desain umumnya adalah permintaan informasi layanan tersebut wajib dibalas oleh kita. Saya lupa apakah maksimal 7 hari atau 12 hari. Silakan balas. Balas kemana? Ke alamat yang tertuang dalam surat itu. Mau nyampe nggak nyampe terserah. Tetapi kita harus capos. Bukan dijawab dengan WA. Bukan dikirim dengan email. Tetapi ke alamat yang tertuang dalam kop surat. Kalau suratnya bodong, ya biarkan saja. Kita sudah membalas. Ada bukti caposnya ya. Bahwa kita sudah membalas. Cukup itu saja. Sehingga konsekuensi hukum karena layanan tidak dipenuhi juga menjadi gugur ya. Tinggal substansinya lah yang harus kita atur, sehingga hal yang sangat prinsip juga tidak perlu dipublis juga dalam surat-surat tersebut. Saya kira itu sudah dipahami dan mudah-mudahan rekan-rekan yang terus tergabung dalam MKKS adakan diskusi-diskusi rapat bulanan, karena bagaimanapun rekan-rekan dalam komunitas MKKS itu senasib sepenanggungan, saling membela, saling membantu, saling mendukung, sehingga masalah-masalah kita juga bisa dilihat pemecahan di masa sekolah yang lain, atau kita bisa memecahkan masalah bisa menjadi contoh sekolah yang lain. Saya kira cukup ya, tidak perlu dilanjutkan dengan rapat khusus. Ini juga bagian dari pembinaan. Mudah-mudahan
kita terus bisa bekerja, tetap semangat di tengah-tengah kondisi luaran yang cukup lumayan kencang terhadap perhatiannya terhadap lembaga-lembaga pendidikan. Begitu saya sampaikan selamat kepada seluruh rekan-rekan, baik pejabat lama yang sudah menjabat beberapa tahun, maupun para rekan-rekan kepala sekolah baru yang hari ini sudah sertijab. Begitu terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Ainur Hasan, APMSI. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian telah kita simak bersama sambutan, arahan, pembinaan, dan informasi yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Ainur Hasan. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita pahami bersama, dan dengan ridho Allah kita akan melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan penuh rasa tanggung jawab demi mencerdaskan kehidupan bangsa dengan penuh amanah. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang saya hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita karena acara serah terima jabatan serah terima jabatan kepala sekolah SMA Negeri 8 Kota Bogor, SMA Negeri 8 Kota Depok, SMA Negeri 10 Kota Depok, dan SMK Negeri 1 Kota Bogor berjalan dengan penuh kelancaran. Untuk itu sebagai ungkapan rasa syukur kita akan mengikuti acara selanjutnya, yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Mufli. Kepada Bapak Mufli kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hadiniyah wa likulinatum salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'aman kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim wa'adhi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tahhirna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma tubbi fi taysiri kulli asir fa inna tasira kulli asir alaika yasir wa as'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwan al-hisab. Allahumma barik lana wa hasil maqasidana wa baligh muradana. Allahumma barik lana wa hasil maqasidana wa baligh muradana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhli. Hadirin yang saya hormati, rangkaian doa indah sudah dikumandangkan dan terpatri di dalam hati Sadwari. Semoga semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, acara demi acara sudah kita lalui bersama. Usai sudah acara serah terima jabatan kepala sekolah pada hari ini, Kamis 26 Januari 2023. Untuk itu mohon izin kami untuk menutup acara ini. Sebelumnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila kami dalam mengawal acara ini ada kalimat ataupun ucapan yang saya lakukan. Baik Bapak Ibu, terima kasih
burung irian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Baik, terima salam kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan selanjutnya bisa dilanjutkan mungkin acara foto bersama dan ramah tamah, Bapak. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas telah hadir, telah mengikuti kegiatan sertijab, baik yang daring, luring. Kegiatan selanjutnya berakhir karena sesuai dengan arahan dan pembinaan dari Bapak Kepala Cabang, maka hari ini kegiatan ini kami tutup. Terima kasih ya. Di WA Terima ya. kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin Rep ya. Mangga Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Izin pamit. Punten, ini tadi kan katanya kita harus stay ya. Nggak jadi ya. Dilanjutkan rapat atau nggak Tapi jadi? kan tadi udah langsung itu Pak Ai. Nggak ya. Oh gitu. Oke. Makanya tadi mungkin sambutan di terakhir. Ya. Nggak ngerti. Tapi itu ada Pak Arso masih. Apa nunggu dulu? Kamu kelas berapa, Nak? 10 IPS 1 sama Bu Vika sudah diinfokan untuk acara hari Ibu. Sudah ditunjuk. Nah, sekarang gini, WA ke Bu Vika, Ibu juga ada WA tapi belum direspon. Bu Evi, suaranya masuk. Bu Evi. Tidak ada.